Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronaldo Parlutan Harahap dari Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu Prodi Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia. Terdiri dari yang pertama itu adalah jantung, dan ada darah, dan yang ketiga itu adalah pembuluh darah. Baik, jantung itu terdiri dari dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Masing-masing memiliki atrium kanan dan ventrikel kanan dan kiri. Jantung bagian kanan berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, di mana paru-paru kananlah yang memompa darah ke paru-paru. Oke, selanjutnya jantung kiri. Jantung kiri itu berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh, karena jantung kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh. Dan ada juga atrium kanan, di mana menerima darah balik dari seluruh tubuh. Sedangkan atrium kiri yaitu menerima darah dari paru-paru. Ventrikel kanan itu memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh. Baik, ada juga katup jantung, di mana pada masing bagian jantung, atrium dan ventrikel dipisahkan oleh suatu katup yang berfungsi untuk mencegah banyaknya aliran darah dari ventrikel ke atrium, yang secara normal darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Bunyi jantung yang bisa kita dengarkan melalui alat stetoskop atau melalui telinga yang ditempelkan di dada timbul akibat menutupnya katup ini. Oke, ini ada gambarnya di slide atas, bisa dilihat. Kemudian ini proses dari pertukaran darah. Jadi pertukaran darah itu dimulai dari darah masuk menuju ke serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan, darah kotor ini sudah penuh, maka dioperlah ke bilik kanan. Dari bilik kanan inilah kemudian diangkat terus dioper ke arteri pulmonalis. Kemudian dari arteri pulmonalis inilah masuk ke kapiler paru-paru antara kanan dan kiri. Dari paru-paru inilah terjadi yang namanya difusi, sehingga darah kotor itu menghasilkan darah bersih CO2, sehingga menghasilkan yang dari darah mengandung CO2 menjadi darah mengandung O2. Kemudian darah bersih ini dibawa dari vena pulmonalis ke serambi kanan. Di bagian nomor 4 itu namanya serambi kanan. Kemudian masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri inilah kemudian diedarkan lagi tengok cabangnya itu ke seluruh tubuh bagian atas dan seluruh tubuh bagian bawah. Oke. Selanjutnya itu ada letak jantung, di mana letak jantung itu terdapat pada rongga dada yang dilindungi oleh rangka dada. Dan jantung dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut perikardium. Di antara pembungkusnya yaitu berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan pergerakan jantung pada saat memompa darah. Oke. Selanjutnya darah. Darah merupakan cairan jaringan tubuh, di mana darah ini berwarna merah. Antara bila dia merah terang itu berarti dia kayak oksigen, dan kalau dia merah tua itu berarti kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein yang mengandung besi dalam bentuk hemo, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen.
Baik, ada fungsi-fungsi darah. Yang pertama itu mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Dan kedua, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan ketiga, mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Dan keempat yaitu mengedarkan hormon. Selanjutnya darah itu, kita lihat dari peta konsepnya ini ada korvaskuler. Di mana korvaskuler ini terdiri dari 3, yaitu leukosit, eritrosit, dan trombosit. Darah juga mengandung dari plasma darah. Apa itu leukosit? Leukosit itu merupakan sel darah putih yang bentuknya tidak tetap, berinti dan tidak berwarna. Sel darah putih juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu granulosit atau bergranula dan agranulosit atau tidak mempunyai granula. Dan yang ketiga, berdasarkan dari jumlah lobus dan sitoplasmanya, leukosit granulosit dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Leukosit agranulosit dibedakan menjadi 2, yaitu monosit dan limfosit. Ini biasanya mata kuliah SMA sudah dipelajari juga. Oke, selanjutnya itu kita ke sel darah putih, sel darah merah. Apa itu sel darah merah? Yaitu sel darah merah itu bentuknya pipi, cekung, bikonvat, dan tidak berinti. Dan sel darah merah juga dibuat oleh sumsum tulang, terutama tulang pipa dan tulang belakang. Umur eritrosit itu biasanya 120 hari. Setelah itu akan dihancurkan di hati. Dan penyakit kekurangan eritrosit adalah anemia. Oke, selanjutnya ini adalah trombosit. Trombosit merupakan keping darah yang berbentuk tidak beraturan dan tidak berinti dan ukurannya lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit. Keping darah diproduksi oleh sumsum merah dan ketika terjadi luka, keping darah atau trombosit pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Dan trombin inilah mengubah menjadi fibrinogen menjadi benang-benang halus dan inilah menyebabkan menutup luka yang disebut fibrim. Oke, ada plasma darah. Plasma darah itu terdiri dari cairan dan protein darah, albumin, globulin, dan fibrinogen. Plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen disebut serum darah, dan protein globulin merupakan penyusun antibodi yang melawan benda asing atau melawan bibit penyakit. Tiap antibodi bersifat spesifik terhadap antigen. Oke. Ini dia peta konsep dari pembuluh darah. Itu ada pembuluh darah arteri dan kapiler, dan yang terakhir itu pembuluh darah pena. Baik, selanjutnya akan kita bahas penjelasan tentang pembuluh darah lebih detail. Oke, masuk ke pembuluh darah arteri. Apa itu pembuluh darah arteri? Yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Bisa diingat, yaitu pembuluh darah yang mengalir darah keluar jantung. Kemudian dinding pembuluh ini kuat, tebal, dan elastis. Berdasarkan ukurannya, pembuluh arteri dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama aorta, kedua arteri, dan ketiga arteriol. Bisa teman-teman baca penjelasan dari aorta, arteri, dan arteriol di slide di atas. Oke. Kemudian itu ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah inilah yang membawa darah yang banyak yang mengandung oksigen atau darah bersih. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua pembuluh pena. Apa sih itu pembuluh pena? Jadi kalau pembuluh pena itu dia membawa darah kembali ke jantung. Kalau tadi arteri keluar jantung, pena ini kembali ke jantung. Dan pembuluh ini berdinding tipis dan tidak elastis serta memiliki katup di sepanjang pembuluhnya. Pembuluh pena terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Pembuluh pena bercabang-cabang membentuk pembuluh yang lebih kecil yang disebut venula. Oke, selanjutnya yaitu pembuluh vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida, terdiri dari satu yaitu vena superior, yang kedua vena cava inferior, dan yang ketiga
kapa pulmonalis. Bisa teman-teman baca